Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Mimin di Sentra Ibadah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Coba Ustazah mau tanya, siapa yang di antara teman-teman masih ingat minggu yang lalu di Sentra Ibadah belajar apa ya? Ya benar, yaitu belajar tentang waktu dan rakaat sholat. Tegakkan sholat yang 5 waktu, sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Ya teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang gerakan dan doa sholat. Gerakan dan doa sholat itu banyak teman-teman ya, tapi tetap semangat ya. Kita mulai hari ini. Yang pertama, belajar tentang gerakan bersedekap dan doa iftitah. Yuk simak penjelasan Ustazah berikut ini. Teman-teman, minggu ini temanya masih tetap ya, yaitu tanaman hias. Subtema lidah buaya. Tapi di Sentra Intak ini kita akan membahas tentang gerakan sedekap dan doa iftitah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Bahwa di dalam ayat ini diterangkan, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang gerakan sholat dan doanya. Diperhatikan dengan baik-baik ya. Tata cara sholat sesuai sunnah Rasulullah. Yang pertama, menghadap kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kumta ila sholati fasbihil wudu'a summa istaqbilil qiblata fakabbir." Rawahul Bukhari Muslim. Artinya, apabila kamu melakukan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadap kiblat dan bertakbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, niat dalam hati. Dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya tiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya yang dianggap bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan mengucap Allahu Akbar, yaitu sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau lurus, dan jari-jari kita tidak digenggam dan tidak direnggangkan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'i la yufarriju bainaha wa la yadummuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengangkat kedua tangannya dengan jari-jari yang lurus ke atas, tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, bersedekah, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Hal ini sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Kana yada'ul yumna 'alal yusra warusghi wasa'idi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya pada telapak kiri, pergelangan dan lengan kirinya. Yang kelima, pandangan ke tempat sujud. Dalam hadis Nabi riwayat Baihaqi dan Hakim yang berbunyi, Kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bibasarihi nahwal ardi. Apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat, ia tundukkan kepalanya dan memandang lantai atau tempat sujudnya. Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Yang keenam, membaca doa iftitah. Doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku, sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahanku dengan air, es, dan embun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, membaca ta'awud. Membaca ta'awud yaitu pada rakaat pertama saja. Membaca ta'awudnya seperti ini ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Berikutnya yang ke-8, membaca Al-Fatihah. Teman-teman, ketika membaca Al-Fatihah dibaca dengan ayat per ayat, tidak boleh disambung ya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Teman-teman, membaca Al-Fatihah itu wajib ya, tidak boleh ditinggalkan. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Rasulullah bersabda, La sholata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Artinya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi, teman-teman, kalau sholat harus membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca amin. Teman-teman, setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca amin. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Darul Qutni yang berbunyi, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai membaca Al-Fatihah menyaringkan suaranya dan mengatakan amin. Setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan membaca ayat atau surat yang dihafal. Teman-teman bisa pilih surat apa yang akan dibaca. Teman-teman,
Untuk materi hari ini, gerakan dan doa sholat, sampai di sini ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan Ustazah lanjutkan, yaitu gerakan ruku. Selanjutnya teman-teman, ayo praktek gerakan sedekat dan doa iftitah. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti apa yang Ustazah jelaskan tadi? Selanjutnya, sekarang teman-teman mengerjakan tugasnya hari ini, yaitu melingkari gambar orang sholat saat membaca doa iftitah. Kemudian dibaca ya doa iftitahnya. Silahkan dikerjakan, dimulai dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sudah selesai mengerjakan? Ya, selanjutnya difoto, kirim ke ustadzahnya masing-masing. Saya akhiri, Ustazah Mimin. Mohon maaf, sampai jumpa kembali di Sentra Ibadah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.